berkah taufik nikmat dan karunia dari Allah sehingga kita bisa melaksanakan pertemuan pada siang hari ini dengan tidak ada halangan suatu apapun juga. Perkenalkan, pada siang hari ini saya akan melaksanakan tugas saya karena kemarin saya sudah mengikuti program guru belajar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan saya berkewajiban untuk melakukan pengimbasan kepada ustadz-ustadzah yang berada pada satuan pendidikan yang dimana saya mengajar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang program guru belajar. Pada siang hari ini kita akan belajar yang pertama tentang pengenalan AN. AN itu adalah asesmen nasional. Yang kedua, kita akan belajar tentang langkah-langkah mengikuti program guru belajar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal tentang asesmen nasional. Kita review lagi pengertian kita dan pemahaman kita sekaligus pengetahuan kita tentang asesmen nasional, yaitu asesmen nasional merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu, proses, dan hasil satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Jadi mungkin yang perlu digarisbawahi di sini adalah memotret secara komprehensif nih, nanti mungkin akan berbeda dengan ujian nasional karena ada kata-kata secara komprehensif mutu, proses, dan hasil di situ. Kemudian yang kedua yang kita review adalah merupakan pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah, madrasah maupun program kesetaraan. Jadi seluruh sekolah tingkat dasar dan menengah dan program kesetaraan itu menyelenggarakan asesmen nasional. Kemudian yang ketiga, tidak lagi mengevaluasi pada individu, tetapi mengevaluasi dan memetakan mutu pendidikan. Ini yang saya sampaikan kaitannya dengan asesmen nasional review kita siang ini. Kemudian komponen asesmen nasional yang pertama yaitu asesmen kompetensi nasional atau AKN. Ini mengukur dua kompetensi dasar, yaitu kompetensi literasi atau kemampuan membaca. Dalam hal ini berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan yang kedua yaitu kompetensi numerasi atau kemampuan menghitung yang berkaitan dengan mapel matematika. Itu ada dua kompetensi yang diukur dengan AKN. Kemudian yang kedua adalah komponen asesmen nasional yang kedua adalah survei karakter. Survei karakter ini mengukur sikap, kebiasaan, nilai atau values yang dilakukan sebagai hasil belajar non-kognitif. Jadi yang tidak terlihat akan tetapi itu berpengaruh terhadap hasil belajar itu kita ukur dengan survei karakter. Kemudian yang C yaitu survei lingkungan belajar. Ini mengukur kualitas pembelajaran menuju sekolah yang menunjang atau kondusif untuk proses pembelajaran. Jadi yang dinilai sekolahnya apa sampai tahap berapa, kondusivitasnya apakah kondusif atau sangat kondusif atau belum kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian untuk program guru belajarnya sendiri, ini Kemdikbud sudah meluncurkan yang namanya program guru belajar. Program guru belajar ini nanti ada beberapa seri, diantaranya adalah seri AKM, kemudian seri pandemi COVID-19, seri pendidikan inklusi, dan yang terbaru itu seri persiapan ASN P3K.
Nah, sedangkan tujuan dari program pengertian dari program guru belajar sendiri saya sampaikan di sini adalah program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru atau kepala sekolah atau pengawas SD, SMP, SMA, SMK, guru, kepala sekolah SDLB, SMPLB, SMALB, dan PKBM. PKBM itu program kesetaraan belajar mengajar, sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional serta menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada AKM. Jadi yang digarisbawahi adalah bahwa program ini ditujukan untuk membantu para pelaku pendidikan itu untuk memahami asesmen nasional. Kemudian tujuan dari program guru belajar, kalau bisa di breakdown di sini ada 6. Yang pertama adalah memahami konsep asesmen nasional. Yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, menganalisis contoh asesmen kompetensi literasi pada AKM. Yang keempat, menganalisis contoh asesmen kompetensi numerasi pada AKM. Yang kelima, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. Dan yang terakhir, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru untuk mengikuti program guru belajar seri AKM. Jadi itu kalau di breakdown, tujuan program guru belajarnya adalah memahami konsep asesmen nasional sekaligus memahami cara membuat soal, cara menganalisis asesmen kompetensi literasi dan analisis kompetensi numerasi. Jadi sampai di sini mungkin sudah jelas nih apa yang menjadi tujuan dari program guru belajar. Nah, berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana caranya kita untuk mengikuti program guru belajar. Langkah yang pertama yaitu peserta wajib memiliki akun SIM PKB yang biasanya akunnya itu berbunyi akun @guruku.id. Akun yang di depan itu adalah nomor UKG Bapak Ibu yang sudah mengikuti UKG pada tahun 2015. Jadi biasanya kepalanya itu 2015, kemudian belakangnya nomor kode peserta dan kode mapel @guruku.id. Kemudian yang kedua yaitu kunjungi laman guru belajar kemdikbud.go.id, lalu pilih seri guru belajar yang tersedia. Yang ketiga, peserta memilih jadwal dan angkatan yang tersedia. Yang keempat, peserta mengikuti proses belajar sesuai jadwal. Yang kelima, dapatkan ilmu bermanfaat dan sertifikat serta piagam penghargaan. Jadi itu adalah langkah-langkah untuk mengikuti program guru belajar yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Karena Ustazah di sini sudah mengikuti UKG 2015, saya pastikan Ustazah sudah memiliki akun SIM PKB. Jadi silakan Ustazah untuk mencoba mendaftar program guru belajar yang diselenggarakan oleh Kemdikbud dengan cara yang pertama tadi membuka laman guru belajar.kemdikbud.go.id, kemudian mengikuti alur yang sudah tertera di situ. Nanti akan ketemu beberapa pilihan, ada beberapa seri. Di situ ada seri pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, masa pandemi COVID-19, kemudian asesmen kompetensi minimum, dan yang terakhir adalah
belajar mandiri calon guru ASN P3K. Nah, untuk kesempatan ini silakan Ustazah memilih yang seri AKM, seri Asesmen Kompetensi Minimum. Kemudian ikuti alurnya. Diklik yang AKM tadi. Nah, nanti kalau Ustazah sudah mendaftar di seri AKM, di situ akan ada jadwal yang tertera di situ. Silakan Ustazah pilih dari gelombang 1 sampai 11 itu yang sesuai dengan waktu luang Ustazah. Ada gelombang 1 sampai gelombang 11, silakan dipilih di jadwal. Okay. Nah, nanti setelah menentukan ikut gelombang berapa sesuai jadwal, nanti Ustazah bisa mengikuti dan waktunya tidak dibatasi, misalnya mau pagi atau siang atau sore terserah, yang penting dilaksanakan. Nah, setelah Ustazah melaksanakan nanti akan mendapatkan sertifikat kalau Ustazah bisa mengikuti dengan baik, KKM-nya minimal 70. Nah, kalau Ustazah belum bisa mengikuti dengan baik atau masih ada kendala, berarti nanti bisa mengulangi di gelombang berikutnya. Tapi saya yakin Ustazah pasti bisa tepat memilih gelombang yang dikehendaki dan bisa melaksanakan kegiatan yang direncanakan dengan hasil yang memuaskan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.